Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz, sama juga nih pertanyaannya, kurang lebih Ustaz. Jadi kalau memang khutbah telah berlangsung itu kan, lalu sudah naik khatib dan telah membacakan khutbahnya, kita mau merekam gitu Ustaz, apakah itu termasuk boleh atau membatalkan kita seperti kita berbicara juga itu Ustaz. Tapi sebelumnya kita rekam memang dulu. Lalu dan pernah kejadian juga Ustaz kemarin, Ustaz juga pernah ngisi khatib di masjid kami waktu itu. Jadi mikrofon tidak dibunyikan, mati gitu. Jadi mau bergerak, saya rasa ini bisa membatalkan atau seperti kita berbicara hukumnya. Nah, itu bagaimana itu sebenarnya itu Ustaz? Kemarin itu Ustaz. Jadi yang kedua ini masalah Ustaz. Masalah Ustaz yang pernah mengajarkan kalau kita naik itu boleh saja kita sholat sunnah itu kan sampai 3 rakaat, tiga sholat sunnah sekali niat saja, seperti sholat sunnah wudhu, setelah itu kita gabung dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, ya kan? Lalu kita gabung lagi dengan tahiyatul sunnah, sholat sunnah sunnatul Jumat. Kabliyahnya itu karena kita mungkin ya terlambat gitu Ustaz, ya ada sesuatu hal lah kita sampai terlambat. Nah itu lalu hukumnya itu sebenarnya bagaimana itu Ustaz susunannya? Apakah seharusnya kita utamakan dulu tahiyatul masjidnya karena lebih utama kan tahiyatul masjidnya, susunannya baru kita sholat sunat wudu, lalu kita sholat sunnah apa lagi itu? Qabliyah. Nah, itu susunan itu ya yang sebenarnya bagaimana Ustaz? Nah, itu saja mungkin. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dilarang bagi orang yang mendengar khutbah itu sebenarnya bukan hanya bicara. Hal-hal yang melalaikan dari mendengar khutbah itu juga dilarang, bahkan termasuk zikir. Orang yang mendengar suara khatib itu dilarang Pak berzikir. Bapak dengar suara khatib, suara orang yang baca khutbah, tapi tasbihnya diputar-putar, subhanallah, 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 itu dianggap lagho. Bapak bisa dianggap sia-sia karena tidak mendengarkan khutbah. Jadi ansitu itu fokus dengar dan diam, tidak melakukan pergerakan yang dianggap melalaikan mendengarkan khutbah, kecuali darurat atau hajat. Nah itu boleh kalau ada hajat. Sebenarnya bagi kalau kita jadi pengurus masjid, bagian teknisinya, ketika mic-nya mati misalnya, itu boleh bergerak untuk sekedar membetulkan, tapi bukan di bengkel lah ya. Misalnya lupa tak hidup dihidupkan, ini bukan karena tak hidup duduk di situ dia pakai obeng ada begitu. Boleh bergerak sekedar untuk membetulkan, itu namanya hajat. Lil hajat, karena ada hajat, tidak ada masalah. Sama seperti ada orang sholat Jumat, ketika khatib baca khutbah, ada orang buta nak ke parit, nak ngambil wudhu, lalu bapak turun mengantarnya. Nah itu tak apa-apa, namanya lil hajat, bergerak karena ada hajat. Nah itu yang mesti dipahami. Kedua, merekam. Kalau nak merekam itu ya sebelum khutbah dibacakan, itu on memang, siapkan memang itu bahasa. Jangan ketika khutbah dibacakan baru cari HP-nya, baru itu kita bisa dianggap melalaikan atau tidak fokus lah, atau tidak ansitu, tidak insot. Yang ketiga,
yang berkeharusan untuk mendengarkan khutbah dan tidak boleh bicara, itu bukan hanya yang di dalam masjid, Pak. Ada orang sampai ke masjid, tak naik. Kemana? Di parkiran masjid. Bila naik tak naik, nunggu kapan? Baru naik gitu. Nah, dia yang duduk di atas motornya di parkiran masjid itu, boleh nggak bicara ketika khutbah dibacakan? Tak boleh, Pak. Ini kadang sedap dia ngomong dengan kawan-kawan gitu. Padahal khutbah dah dibacakan. Tak boleh. Meskipun kita ada di luar masjid, tapi mendengar khutbah masjid, khutbah Jumat, maka kita tidak boleh tidak boleh berbicara. Itu yang orang yang berkewajiban Jumat ya, orang yang berkewajiban Jumat. Kalau kita tetangga di masjid, istri kita mendengar khutbah, bagaimana istri kita kalau ngomong? Nggak masalah, itu bukan orang yang berkewajiban Jumat. Yang harus mendengarkan khutbah ini orang yang berkewajiban Jumat. Itu yang mesti kita pahami. Kemudian yang berikutnya, betul, memang 3 sholat tadi itu bisa digabungkan. Tapi yang paling pokok itu sebenarnya qobliyahnya. Tahiyatul masjid itu ngikut. Terus kemudian sunnah wudhu itu juga ngikut. Kenapa? Qobliyah itu adalah sholat sunnah yang mengiringi fardu. Sedangkan wudhu bukan yang mengiringi fardu, sedangkan tahiyatul masjid juga bukan yang mengiringi fardu. Maka yang paling besar, ibaratnya yang paling pokok di situ adalah sholat sunnah qobliyah Jumat. Maka urutannya kalau baca usolli sunnatan qobliyatal jum'ati wa tahiyyatal masjidi wa sunnatal wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Atau bahasa kita, saya niat sholat sunnah qobliyah Jumat, sunnah wudu, tahiyatul masjid. Allahu akbar. 2 rakaat tapi seperti melaksanakan 3 sholat sunnah. Sekali dayung 3 pulau terlampaui. Pulau qobliyah Jumat, pulau sunnah wudu, pulau tahiyatul masjid. Nah, itu ilmu, Pak. Kalau kita tak punya ilmunya, dikerjakan satu-satu. Kalau yang punya ilmunya, sekali kerja dapat 3. Beli 1, bonus 3. Nah, itu kan siapa yang tak mau? Itu hebatnya orang cerdas dan hebatnya dan keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa diaturkan. Mudah-mudahan barokah manfaat, mudah-mudahan berbarengan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, disenangi Allah, disenangi baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suman wa la tad'ina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan aw matrudan aw mahruman. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina